Selamat sore Bapak Ibu, selamat datang di Trimegah Webinar. Perkenalkan nama saya Willy Noy Sitoru selaku Deputy Head of Research dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia dalam tema transformasi secara keseluruhan memberi dampak positif pada siang hari ini. Tentunya kita akan menggali lebih dalam dari narasumber kita. Bapak Ibu yang hadir, tanpa berlama-lama lagi, saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini, Pak Silmi Karim, selaku Direktur Utama dari PT Krakatau Steel. Senang sekali saya bisa diberi kesempatan untuk sharing atas apa yang sudah dilakukan dan juga progres dan maupun hasilnya sampai hari ini. Kita langsung mulai. Saya menayangkan ini untuk memberikan gambaran ya, commissioners dan board of directors, yang mana dari sisi komisaris kita ada satu dirjen dari Kementerian PUPera, ya, baru bergabung di RUPS yang terakhir. Kemudian ada Pak Suhanto yang Sekjen Kementerian Perdagangan, ya, terus kemudian juga ada komisaris utama yang mantan dirjen di Kementerian Perindustrian yang sekarang sebagai staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian. Kemudian di jajaran direksi itu ada mantan dua dari bank, ya, yang satu Mandiri, satu BNI, kemudian dua berkarir di KS, dan satu lagi yang wanita dari PGN dan Oil and Gas Company sebelumnya, Chevron. Jadi ini adalah mix BUD maupun BOC, ya, yang mengawal kinerja KS paling tidak 2,5 tahun terakhir. Kita ada 3 bisnis portofolio. Yang pertama adalah steel business, kemudian steel support business, terus kemudian juga ada JVs. Ya, JVs-nya kita sampaikan yang joint venture-nya yang memang related to our steel business. Untuk steel business itu ada Krakatau Wajatama selain KS sendiri, ya. Wajatama itu yang memproduksi bar and section. Bar itu adalah yang digunakan untuk kita mengecor, ya, baja tulangan ataupun juga siku, kemudian WF, high beam, I-beam. Kemudian kalau KHI itu adalah untuk membuat pipa. Sementara KS itu adalah membuat baja flat product, yang induk itu adalah Krakatau Steel membuat baja flat product. Flat product itu yang digulung atau yang berupa lembaran. Mostly produksi KS itu adalah baja lembaran. Next, saya mau sampaikan dulu bentuknya seperti apa supaya yang hadir dalam kegiatan pagi hari ini bisa mengetahui seperti apa sih sebenarnya KS itu. Jangan sampai orang berpikir hanya melulu KS di infrastruktur. Sementara produk utamanya adalah flat product yang kemudian digunakan oleh banyak industri. Yang pertama adalah hot roll coil. Produk utama KS, kapasitas mesin kita itu 2,4 juta ton per tahun. Kemudian ada cold roll coil yang sebelah kiri, yang bagian tengah, itu kita bisa memproduksi sampai 850.000 ton. Ya. Ini produk turunan dari hot roll coil menjadi CRC. Nah, kemudian ini ada khusus adalah wire rod. Ini adalah bahan baku untuk kawat, kemudian untuk paku dan wire mesh dan masih banyak yang lainnya. Ini yang wire rod, ya. Nah, kalau yang hot roll coil ini bisa digunakan untuk plat kapal, kemudian juga pipa, oil and gas, ya, misalnya membuat satu fasilitas, ya, dan pembangkit, dan banyak sekali produk yang langsung menggunakan HRC. HRC diproses lagi menjadi CRC. Nah, CRC ini untuk apa? Ini untuk otomotif, untuk elektronik seperti mesin cuci atau home appliances, itu AC, kalau kita lihat ada outdoor unitnya, ya, terus kemudian banyak
produk-produk lain yang menggunakan CRC kayak kaleng makanan, ya, biskuit. Nah, itu adalah asal muasalnya CRC, itu nanti ditreatment lagi untuk misalnya untuk otomotif itu biasanya ditreatment galvanize. Ya. Nah, ini adalah produk utama daripada KS, yang mana tadi saya sudah menyampaikan ada produk-produk lain seperti yang di bawah itu ada pipa, terus kemudian dan lain sebagainya. Nah, kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, kemudian kita ada beberapa anak perusahaan yang juga kinerjanya cukup baik, ya. Ada Krakatau Industrial Estate, ya, itu mengelola kurang lebih sekitar 1.000 hektar kawasan industri, bahkan dalam pipeline itu kita ada perluasan, ya, menuju ke 2.000 hektar. Kemudian dari Krakatau Bandar Samudra ini the biggest bulk terminal di Indonesia. Jadi terminal curah. Kalau misalnya Bapak Ibu bertanya dari mana asal misalnya kedelai atau gula pasir, ya, gula dan lain sebagainya, itu adalah dari pelabuhan Krakatau Bandar Samudra, karena pelabuhan ini pelabuhan terdalam, ya, sehingga Panamax bisa merapat, ya, di port Krakatau Bandar Samudra, ya, dan juga kemudian logistik service-nya juga ada di grup Krakatau Bandar Samudra, karena Krakatau Bandar Samudra sendiri memiliki beberapa anak perusahaan. Kemudian Krakatau Tirta Industri, ini the most profitable subsidiaries of Krakatau Steel, ya, ini membuat air industri, air baku, ya, dan ini juga salah satu yang akan kita dorong untuk IPO, ya, dalam waktu tidak terlalu lama, ya, sehingga akan memperkuat daripada kinerja Krakatau Steel ke depan. Kemudian kita ada pembangkit, ya, Krakatau Daya Listrik, ya, terus kemudian Krakatau National Resources, ini yang bidangnya trading dan distribusi baja. Kalau KDL ini kita arahkan ke renewable energy, ya, saat ini memiliki pembangkit gas dan juga turbin, ya. Kemudian kita ada other business di Krakatau Engineering, Krakatau Information Technology dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi saya bilang Krakatau Wajatama, ya. Ini ada kalau dilihat di sini ada yang baja ulir beton, ya. Terus kemudian ini juga ada siku juga, ya. Terus kemudian ada U-channel, Habim dan lain sebagainya. Terus kemudian yang tadi saya bilang galvanizing di Krakatau Nippon Steel, ini dipakai oleh Daihatsu, ya, Toyota dan beberapa brand otomotif di Indonesia. Kemudian kita ada joint venture dengan POSCO, yang mana saat ini memproduksi juga plat lebar, ya, sampai kalau nggak salah 6 meter lebarnya, sehingga sangat disukai oleh galangan kapal. Jadi kenapa saya menyampaikan pemahaman mengenai produk-produk baja KS agar tidak lagi salah persepsi mengenai KS. Bahwasanya KS mempunyai produk infrastruktur, iya, tetapi sebenarnya kita kekuatannya lebih kepada produk industri yang turunannya itu dipakai dalam banyak sektor, ya, karena baja itu adalah the mother of industry. Nah, ini adalah kondisi awal ketika tim manajemen ini bergabung. Ya, saya bergabung itu 2018 akhir, ya. Kemudian saya langsung melakukan restrukturisasi, inisiatif restrukturisasi. Salah satunya adalah restrukturisasi hutang. Jadi ada performance yang kurang begitu menggembirakan, tapi saya melihat bahwa potensinya sangat besar, ya. Kita melakukan 1 tahun 2019 kita gunakan untuk restrukturisasi, kemudian 2020 kita gunakan untuk transformasi. Di sini terlihat bagaimana perencanaan
besarnya loan KS yang menurun terus sampai ke 2027 karena perencanaan ini sudah kita kunci dan ini hanya masalah waktu saja bahwa masalah hutang Krakatau Steel itu bisa selesai dengan baik. Dan yang terberatnya sudah selesai di tahun 2020. Ya, nanti saya akan menyampaikan milestone hasil daripada restrukturisasi, yang mana hal itu telah membuat Krakatau Steel berhemat sekitar 600 sekian puluh juta US dollar. Ini yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi inisiatif restrukturisasi itu setelah saya belanja masalah ketika saya bergabung, saya lihat permasalahan di Krakatau Steel, kemudian saya susun rencana, ya, untuk bisa bagaimana men-turn around Krakatau Steel. Nah, inisiatif restrukturisasi memang itu tidak mudah, memang berat, ya, terutama dalam hal bagaimana kita melakukan upaya penghematan, upaya optimalisasi, ya, dan ini akhirnya membuahkan hasil di tahun 2020. Saya buktikan bahwa mesin-mesin KS masih oke, ya, jadi pada November 2019, HRC yang tadi saya bilang kapasitasnya 2,4 juta ton, itu satu bulan saya tes bisa menghasilkan 200.000. Artinya kalau dikali 12 itu bisa 2,4 juta. Jadi dari kondisi HSM-nya sendiri itu sangat bagus. Bahkan kita undang Nippon Steel dan POSCO untuk melihat fasilitas KS, ini kondisinya masih prima. Makanya bisa produksi 200.000 ton hanya untuk HRC. Ini rekor produksi selama KS ada. Kemudian kita juga ada menggunakan apps di 2019 Oktober, jauh sebelum COVID, dan ini sangat bermanfaat. Kenapa Sales Go ini bermanfaat? Karena sales tidak lagi harus datang ke kantor, dia bisa direct pergi ke customer, melakukan eksekusi pembelian, ada komplain atau ada apapun, order bisa dilakukan di aplikasi yang ada pada tenaga sales kita. Ini adalah milestone sehingga kita menjadi lebih efisien, tidak buang-buang waktu untuk mendapatkan order. Dan ini terbukti 2020 sales KS, ya, dalam tonase naik 20% rata-rata. Itu adalah hal baik. Kenapa? Karena 2020 adalah tahun pandemi COVID, yang mana kita kehilangan Q2 dimanapun dunia usaha di dunia, di Indonesia, kehilangan Q2, kuartal 2, karena kita waktu itu mengenakan PSBB yang sangat ketat, ya, dan kita lagi belajar bagaimana mengelola COVID, sehingga terjadi Q2 itu kan tidak optimal. Tetapi itu pun, ya, kita masih bisa membukukan kenaikan 20% di sales dalam tonase. Kenapa saya sampaikan kepada tonase? Karena kalau saya sampaikan kepada rupiah, itu memang harga baja itu kan berfluktuasi berdasarkan harga internasional, harga bahan baku, sehingga saya menyampaikannya adalah dalam tonase. Pada Desember saya bisa buktikan lagi bahwa di CRC kita bisa memproduksi 70.000 ton, ya, yang mana kalau dikali 12 itu ada sekitar 840.000 ton. Jadi ini masih sesuai dengan kapasitas terpasang, ya, sehingga kita bisa consider ini sebagai pada 12 Januari kita melakukan restrukturisasi final perjanjian restrukturisasi dengan kreditur, artinya kita mendapatkan keringanan dari sisi cicilan maupun bunga, ya, sehingga ini memudahkan kita untuk proses transformasi. Jadi ini 12 Januari, ya, setelah bernegosiasi selama 1 tahun. Kemudian kita Februari 2020 kita launching Digital Control Tower. Apa ini Digital Control Tower? Adalah inisiatif digitalisasi kedua, ya, setelah kita masuk ke sales, ya, dengan Sales Go-nya, kita masuk dengan namanya information system yang kita bisa akses. Setiap pengambilan keputusan di KS itu bisa mengakses informasi dengan begitu cepat dimanapun, kapanpun, ya, karena dan itu real time, ya, dan itu akan telah mempermudah kita dalam mengambil keputusan atau ketika ada masalah kita merespon dengan cepat. Jadi inisiatif digitalisasi ini
gunanya adalah dalam proses manajemen. Ya. Kemudian di 2019 juga kita melakukan restrukturisasi tenaga kerja. Ya. Kita terjadi optimalisasi tenaga kerja. Saya menyampaikannya pada Agustus 2019. Ini terlewat di milestone ini. Kita kurangi sampai total hampir 4.000, ya, karena kita mengoptimalkan fasilitas-fasilitas mana yang menghasilkan uang gitu ya, pendekatan simple, mana yang menguntungkan, yang tidak menguntungkan kita hentikan. Kita juga merubah culture di KS. Kita adalah BUMN pertama yang melakukan inisiatif penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 2016. Ini penting ya, karena supaya perusahaan itu efisien, maka KS harus mengedepankan semangat GCG, ya, Good Corporate Governance, dan juga hal-hal menghindari adanya terjadi penyuapan ataupun juga hal-hal yang membuat ekonomi biaya tinggi. Kemudian Juli kita launching hilirisasi, ya, jadi kita ada inisiatif hilirisasi, ya. Kenapa ini dilakukan? Karena kami ingin memastikan produk-produk kita sampai hilir itu bisa membantu produk dalam negeri, ya. Jadi kan kita sempat ada masuk produk impor, sengaja saya masuk sampai ke hilir. Satu adalah kita bisa compete dengan luar negeri, ya, head to head. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa produk KS di hulu bisa sampai ke hilir dalam konteks bukan untuk kita hulu hilir dikuasai, tetapi untuk ikut merasakan denyut nadi di hilir. Karena kalau ada masalah di hilir berdampak kepada hulu. Nah, untuk kita mempunyai satu mekanisme kontrol informasi dan lain sebagainya, kita masuk ke hilir dan ternyata sambutannya positif, ya, karena brand KS itu sangat kuat di Indonesia, ya, khususnya dalam hal masalah quality yang kita mendapatkan atensi di market cukup baik. Kemudian juga ada beberapa produk turunan, ya, yang kita launching. Terus kemudian 27 Juni 2020 kita berhasil menegosiasi harga gas, ya, bukan negosiasi sebenarnya. Jadi ada aturan yang tidak diimplementasikan dalam hal jual beli gas, ya. Dan untuk mendukung industri, saya menyampaikan ini ke pengambil kebijakan, ya, termasuk kepada Menteri ESDM, dan kemudian di sini kita mendapatkan gas $6 yang semula itu harganya sekitar hampir $9. Jadi kita juga melakukan penghematan di situ, ya. Kemudian yang berikutnya adalah 23 Juni kita melakukan peresmian integrated warehouse terbesar se-Asia Tenggara dengan kapasitas 4,8 juta ton. Ini adalah inisiatif anak perusahaan KBS, ya. Ini sangat membantu dalam bongkar muat produk grain, ya, sehingga ide kita adalah nantinya untuk KBS itu menjadi hub produk-produk dari luar negeri, ya, hub terbesar untuk produk grain di Indonesia. Saat ini produk grain itu biasanya langsung ke ke Singapura, ya, baru dipecah. Jadi nanti ke depannya kita rencanakan itu stop di Cigading. Makanya kita bangun integrated warehouse, ya, agar kita bisa melayani Indonesia melalui Port Cigading. Kita umumkan Q1 untung, ya, 2020. Kemudian kita ada inisiatif launching logo, ya. Ini kelihatannya sepele, tetapi untuk membangun satu optimisme, membangun satu dream, hope, baik itu di internal maupun juga stakeholder KS, ya, termasuk juga mitra-mitra KS. Kita menginisiasi launching logo dan ini diterapkan dan responnya cukup baik, ya, memberikan satu semangat baru di internal KS maupun juga di mitra-mitra KS. Kemudian juga
kita ada milestone ekspor ya. Salah satunya adalah proyek infrastruktur di Australia. Saya dorong untuk bisa bermitra dengan salah satu kontraktor terbesar di Australia. Ini kita mendapatkan proyek membangun dermaga ya di Australia yang menggunakan pipa dari Krakatau Steel. Dan ini kenapa saya jadikan milestone, karena ini satu, Australia merupakan pasar yang tidak mudah ya, tapi kita bisa masuk dan bersaing. Kemudian Krasmart Connect ini juga penting ya, karena di sini kita menginisiasi proses digital transaksi melalui aplikasi, sehingga pelanggan KS ini bisa memonitor produknya itu udah di mana. Seperti halnya kalau kita terbiasa belanja menggunakan Amazon, ya, kita bisa tahu produk kita udah ada di mana. Nah, di KS ini misalnya ada dari proses produksi ya sampai kepada pengiriman. Nah, kedepannya bukan hanya dari sisi informasi tersebut, tetapi juga sampai kepada pemesanan dan juga sampai kita siapkan financing-nya. Kemudian yang berikutnya adalah 28 Desember kita perjanjian investasi obligasi wajib konversi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Saya mengusulkan waktu itu kepada Kementerian Keuangan agar KS mendapatkan dimasukkan ke dalam program PEN ya. Tidak semua BUMN mendapatkan ini. Ya, salah satunya adalah karena KS ini adalah the mother of industry, perannya cukup sentral dalam pemulihan ekonomi. Kita ingin memastikan supply kepada industri-industri hilir dan industri pengguna KS dengan produk KS, sehingga kita bisa terjaga walaupun terjadi pandemi, di mana terjadi masalah di supply chain dunia, tetap bisa melakukan supply kepada industri-industri maupun juga pengguna produk KS. Dan ini cukup baik ya, sehingga KS akan semakin baik di market maupun juga lebih efisien. Langsung 31 Desember kita dicairkan 2,2 triliun tahap 1, masih ada 800 miliar lagi yang akan dicairkan di Desember 2021. Ini kaitan dengan efisiensi organisasi. Ini adalah asal muasal daripada juga setelah kita mulai inisiatif restrukturisasi hutang, restrukturisasi personil juga penting. Bukan hanya personilnya, tetapi juga organisasinya. Dan saat ini sudah memasuki kaitan dengan budaya. Layer begitu banyak, ya, sampai 7 layer. Jadi saya selalu kalau masuk ke dalam satu penugasan, itu yang saya perhatikan adalah proses pengambilan keputusan. Karena kalau terlalu banyak layer, itu akan membuat satu problematik karena terlalu lama merespon, dan juga terlalu lama jika ada peluang. Ya, kalau ada peluang, responnya lama. Kalau ada masalah, penyelesaiannya lama. Sehingga layer itu saya kurangi. Bahkan untuk non-produksi, saat ini hanya 3 layer. Ini saya ambil ilustrasi supaya yang mendengar, yang hadir bisa tahu bahwa sampai sedetail itu kita memperbaiki KS, karena itu adalah salah satu kunci agar bagaimana KS bisa efisien, lebih cepat, ya, agile, lincah, dan itu bisa kelihatan nantinya pada performance. Perampingan organisasi, ya, posisinya tadinya ada sekitar 6 ribuan, ya, di induk aja tidak termasuk di anak perusahaan. Posisi saat ini sudah di bawah 3.000, jadi lebih daripada 50%. Dan tahun ini saya menargetkan itu bisa di 2.500. Itu adalah titik optimal. Jadi 500 saya kurangi lagi ya, untuk posisi struktur organisasi. Untuk delayering, pengurangan layer ini sudah dilaksanakan ya, sehingga saat ini begitu cepat ya, dan kita sekarang dibantu lagi digital ya. Jadi di internal KS sudah menggunakan digital untuk sampai memo dan lain sebagainya ya, sehingga itu mempercepat proses dan ada monitoring. Dari situ penurunan biaya tenaga kerja itu turun 32%.
antara 2019 dibandingkan dengan 2020. Terus kemudian untuk tenaga kerja outsourcing itu turunnya sangat signifikan, hampir 80%. Dan ini adalah kisah sukses yang kedua setelah restrukturisasi daripada hutang. Ini adalah hal yang fakta yang bisa dilihat. Upaya restrukturisasi dan transformasi membuahkan satu hasil. Biaya energi turun 46%. Selain daripada penurunan harga gas, juga kaitan dengan efisiensi optimalisasi penggunaan energi di internal Krakatau Steel. Mana-mana pabrik-pabrik yang tidak efisien, kita efisienkan. Kalau sudah tidak tertolong lagi, kita off-kan. Nah, ini ada optimalisasi penggunaan teknologi, ya, sehingga dan implementasinya, ya, saya selalu membuat rekan-rekan di R&D maupun juga produksi itu agar bisa mengeksekusi ide-ide brilian. Kadang-kadang habis waktu hanya di tataran diskusi. Kalau saya lebih senang segera dilaksanakan, ya, kita lihat hasilnya, evaluasi, bagus, diteruskan. Sehingga inisiatif ini langsung membuahkan hasil 46%. Biaya utility turun 27%. Consumable turun 61%. Spare part turun 59%. Kemudian yang supporting juga turun 80%. Kenapa bisa terjadi penurunan spare part maupun juga consumable? Ini saya jadikan KPI di Direktorat Produksi. Yang semula pembelian itu lain direktur. Nah, ini yang membuat juga teman-teman di produksi sangat cermat dan tingkat awareness-nya terhadap cost makin tinggi. Dan ini juga akan sustainable karena yang saya bangun itu adalah budaya. Jadi yang sebelah kanan itu khusus kaitan dengan biaya tenaga kerja, ya, lebih detail lagi. Hal ini bisa kelihatan bagaimana signifikan turunnya. Ini yang sebelah kiri adalah anak perusahaan yang semula membukukan rugi cukup besar, ya, EBITDA, laba ruginya saat ini kita bisa bukukan 36 juta US dollar untung di tahun 2020. Semula ruginya 169. Kemudian dari sisi konsolidasi EBITDA ini bisa 81 juta, ya. Untuk net profitnya ini sedang dalam proses audit, ya, untuk 2020. Tetapi dari signifikan penurunan daripada biaya itu performance kita sangat baik di 2020. Jadi kalau sebelah kiri bisa kelihatan semula EBITDA-nya minus 17 bisa naik menjadi 68 juta. Yang tadinya rugi 169 jadi untung 30 juta. Saya singgung obligasi konversi sedikit untuk lebih paham apa itu obligasi konversi. Jadi obligasi konversi ini dalam rangka penyehatan ekonomi nasional, ya, ada existing 20% saham publik, kemudian ada 80% saham pemerintah. Ini akan dikonversi di tahun ke-7. Kemudian ada bagaimana menghitungnya, ya, itu adalah dari harga rata-rata selama kurun waktu sebelum mengacu kepada harga penutupan rata-rata sebelum jatuh tempo 7 tahun lagi. Jadi masih relatif tidak mempengaruhi, ya, hal kaitan dengan kepemilikan. Ini inisiatif ke depan, ya. Jadi ada 3 hal. Sekarang masuk kepada optimalisasi KS induk melalui spin-off unit-unit produksi. Ini untuk bisa lebih mengefisienkan lagi karena kita ada HSM hot strip mill dan cold rolling mill, itu kita akan spin off, ya, agar bisa lebih efisien, lebih optimal lagi. Seperti nanti halnya kayak seperti pabrik pipa dan juga pabrik bar. Kemudian kita juga memperkuat membentuk JV, kerjasama strategis juga, ya, untuk beberapa hal, ya, salah satunya adalah untuk iron steel making, memperkuat anak perusahaan tentu, memperbaiki kinerja entitas, asosiasi, terus kemudian optimalisasi KS dengan struktur induk yang baru.
Kemudian bisnis inti, kita mengintegrasikan dan merevitalisasi value chain operasi. Saat ini saya sedang lakukan proses optimalisasi di distribusi produk, ya. Dari produk itu diproduksi, ya, itu nanti akan ditangani oleh KBS Group, ya, sehingga KS tidak lagi harus pusing mengenai masalah logistik dari di pabrik. Tadinya di pabrik kita punya tenaga organik yang memikirkan internal handling, memikirkan logistik di pabrik. Ini kita keluarkan, ditangani oleh anak perusahaan dengan target efisiensi itu sekitar 30%. Jadi kita akan menggunakan sarana digital, ya, sedang disiapkan dan akan dieksekusi di Q1 2021. Kemudian kaitan dengan MNS, ya, digitalisasi terus, ya. 4.0 itu enak untuk didiskusikan, tetapi saya memulainya dengan step by step, karena memulai step by step itu akan hasilnya lebih optimal dibandingkan dengan satu hal yang malah belum tentu akan membuat kita semakin efisien. Tapi kita mengarah ke sana. Kemudian organisasi, ya, kita semakin optimalkan, sehingga harapannya adalah lebih baik lagi dalam merespon opportunity. Kita ada salah satunya yang sedang kita kejar adalah pembangunan kawasan industri, yang mana KS Group sedang usulkan untuk mendapatkan peran, ya. Saya sudah sampaikan kepada Menteri PUPera, ya, nanti saya akan jelaskan secara khusus. Ini horizon transformasi dan optimalisasi KS. Restrukturisasi dan transformasi kita sudah lakukan di 2019-2020. Di 2021 ini transformasi menjelang akhir, tapi kita sudah masuk kepada optimalisasi. Yang 2022-2025 memperluas dan memperkuat posisi pasar, mewujudkan 10 juta ton Cilegon, ya. Ini rencananya dengan Krakatau Posko. Krakatau Posko adalah perusahaan the most efficient iron steel making in the world. Kita akan besarkan iron steel making. Dan juga kita sedang bicara dengan beberapa mitra strategis untuk yang iron steel making punya KS sendiri. Ini saya cerita yang tadi kaitan dengan digitalisasi, kaitan dengan platform marketplace. Jadi ada stage 1, ini sudah dilaksanakan. Kemudian kita akan masuk ke stage 2, ya, dan terakhir stage 3 di akhir 2021. Saya lagi targetkan direktur komersial untuk bisa mewujudkan stage 2 ini paling lambat di Q2 2021, sehingga akan menjadi satu platform yang mudah untuk digunakan, user friendly, ya, tidak akan menjadi paperless, ya, dan monitoringnya menjadi lebih mudah. Hilirisasi produk turunannya, ya, jadi dari roof dan lain sebagainya, baja ringan, ini memaksimalkan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia existing. Kita lakukan kerjasama strategis, kita isi dengan bahan baku KS, sehingga ini memastikan produk KS ini keluar, dimanfaatkan, tidak lagi menggunakan impor. Kemudian juga kita ada LTSA, Long Term Supply Agreement, ya. Kemudian juga yang tadi saya sampaikan, kita bisa merasakan nadi daripada produk kita di hilir. Ini sangat menarik, ya. Jadi selain kami membereskan internal Krakatau Steel, ya, dari hutang sampai budaya, bagaimana kita engage dengan customer, kita juga melakukan upaya bersama dengan asosiasi besi dan baja, di mana saya juga menjadi ketuanya, untuk bisa menurunkan importasi besi dan baja. Jadi di tahun 2020 itu turun 36% import besi dan baja. Jadi saya datang ke Dirjen Bea Cukai, saya datang ke beberapa kementerian, ya, untuk memperketat import baja, besi dan baja. Dan hasilnya di tahun 2020. Semula kita lihat dari 2016 naik terus 57 sampai 7 juta. Makanya kita kawal regulasi, kita lakukan
pendekatan agar semua stakeholder yang hubungannya dengan regulasi itu, baik itu di parlemen sampai di tataran kementerian, sangat memperhatikan industri baja nasional. Dan ini sudah ada hasil. Nanti saya akan sampaikan the next target kita dalam konteks regulasi. 2 minggu lalu saya datang ke Menteri PUPR. Salah satu yang kita dorong adalah karena infrastruktur ini penting, Indonesia banyak terjadi gempa. Sekali lagi saya mengupayakan agar PUPR menggunakan produksi dalam negeri, kemudian juga PUPR memperhatikan SNI dan ikut mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas. Langsung direspon, ada surat edaran untuk tidak menggunakan induction furnace, kemudian surat ke Menteri Perindustrian untuk melakukan abolisi SNI by JKU, ini baja keperluan umum tetapi di market telah membuat hal yang kurang begitu baik, ya. Tetapi dengan ini abolisi maka market baja akan semakin sehat. Dan P3DN bahkan beliau langsung merespon, bukan hanya himbauan tetapi dilarang menggunakan produk asing di proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Jadi kalimat dilarang itu membuat keyakinan kita di 2021 semakin baik. Kemudian yang di kanan adalah dengan Menteri Perdagangan, ya, Pak Lutfi. Jadi saya address beberapa praktek-praktek yang membuat pasar baja bukan hanya di nasional, tetapi internasional karena ada salah satu negara membuat tax rebate. Ini saya address agar kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan preventif ya, atas kebijakan tax rebate di luar negeri, kemudian praktek circumvention, pengalihan HS code, ya, dan juga penguatan industri dalam negeri melalui pengurangan impor sampai 50%. Ini dahsyat sekali. Dan langsung ditindaklanjuti, saya ketemu beliau melalui Zoom minggu lalu. Hari Senin kemarin kita sudah rapat untuk menindaklanjuti arahan daripada Menteri Perdagangan bagaimana untuk terus mengurangi impor. Jadi antara pemerintah, pelaku industri, ini sudah seiring. Sehingga ini juga menambah optimisme kita dalam result di 2021. Ini banyak ditanya mengenai IPO. Sebenarnya saya punya koleksi perusahaan mau di IPO itu bukan hanya 1, 2, saya punya 5. Ya, KS itu punya 5. Cuman masalah timing, ya, ini juga penting. Ya. Terus kemudian juga story juga penting, ya, karena kita nggak ingin hanya sekedar IPO, momennya tidak tepat, sehingga hasilnya tidak optimal. Next, jadi ada beberapa perusahaan. Yang pertama adalah KBS. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar mengenai KBS. Ada beberapa anak perusahaan di bawah KBS. Ya. Ada truckingnya, ada bongkarnya, ada logistik providernya, ya, dan lain sebagainya. Fokus mereka di logistik dan port. Saya dorong juga untuk mengelola beberapa port BUMN lain agar bisa BUMN lainnya tersebut bisa lebih optimal, tidak lagi misalnya adalah pelabuhan-pelabuhan semen, ya, atau dan lain sebagainya kita tawarkan, kita yang nangani karena itu adalah produk-produk bulk, bukan peti kemas. Kalau peti kemas itu Pelindo merupakan BUMN yang sangat mumpuni dan diberikan tugas untuk mengoptimalkan perannya dalam hal kaitan dengan peti kemas. Kemudian next ada Krakatau Tirta Industri. Ini perusahaan air baku yang mana kita dorong juga ke daerah lain, ya. Saat ini sedang ada proyek di Gresik, ya. Kalau nggak salah 2000 liter per detik, ya. Kalau di
KS sendiri itu atau di yang existing ini ada sekitar 3.000 liter per detik. Krakatau daya listrik, jadi kita dorong selain untuk pembangkit yang existing, juga pelayanan O&M, ya, operation and maintenance daripada pembangkit listrik yang dimiliki perusahaan lain, ya. Saya lagi dorong ke sana, sama juga renewable energy. Itu adalah masa depan. Krakatau Industrial Estate, ya, ini saya lagi dorong untuk ikut partisipasi di Batang, ya, dan juga saya sedang cari lokasi baru, ya, untuk kawasan industri. Ya, selain memang di Cilegon sendiri juga kita sedang kembangkan, ada beberapa ratus hektar yang sedang dalam pipeline kita kembangkan. Ya. Next, KHI Pipe Industry, ini juga menarik untuk kita go-publikkan karena cukup lama pengalaman dari 1972, ya. Dan dengan semakin besarnya proyek infrastruktur khususnya di penyediaan air bersih, bukan hanya oil and gas, ya. Kalau dulu hanya oil and gas, sekarang juga air bersih, sehingga kita dorong agar bisa lebih optimal lagi kinerjanya melalui IPO. Mungkin itu ya yang saya bisa sampaikan di tahap awal, ya. Saya mohon izin 1 menit ke toilet, tapi silahkan bisa Pak Willy Noise Torus untuk melanjutkan sementara waktu. Ya Pak, oke Pak, thank you. Terima kasih sekali Pak atas paparannya Pak. First of all, I want to say congratulations Pak for an outstanding performance untuk Krakatau Steel. I think. Terima kasih. Jujur aja waktu Krakatau Steel waktu mungkin 2017-2018 bilang mau banyak restructure di dalam gitu, mungkin saya tidak begitu memperhatikan Pak. Tapi I think over the past 2 years Pak, congratulations Pak, you have catch my attention Pak. Tentunya banyak, apalagi saya melihat dari sisi EBITDA, ya. Itu kan kalau profit bisa volatile Pak, kalau EBITDA kan itu menyangkut fundamental, ya. Fundamental. Jadi EBITDA-nya itu negatif, tiba-tiba 2020 bisa positif sekitar 60-an angkanya. I think it is very impressive Pak. Nah, mungkin saya sebelum pertanyaan ke investor-investor di sini, saya ada pertanyaan satu aja Pak yang simple, ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih dengan singkat dan baik. Kalau saya lihat kan memang data import steel itu meningkat Pak. Tadi berdasarkan datanya sampai 2016 sampai 2019 Pak. Tentunya Krakatau Steel sebagai perusahaan nasional, you want to bring back the power Pak. Karena ini juga tentunya bagus buat ekonomi karena mengurangi defisit dan itu juga mengurangi import, ya, sehingga mengurangi defisit, Jadi pertanyaan saya adalah tentunya juga kalau memang Krakatau Steel kan sudah melakukan restrukturisasi dan tentunya sudah melakukan koordinasi sama regulator. Tapi ujung-ujungnya kan yang paling penting dari pihak konsumen adalah harganya mesti kompetitif Pak. Jangan sampai nanti import market ditutup, tapi ternyata harga jual kalian masih jauh lebih mahal dibandingkan harga import gitu. Kita kan di sini masyarakat Pak gitu. Mungkin Pak Silmi bisa kasih gambaran Pak dengan tentunya usaha restrukturisasi, cost efficiency, dan bantuan dari regulasi. Ini bagaimana nanti in terms of harga produk kalian nanti ke depannya dibandingkan harga import Pak? Itu sih mungkin pertanyaan saya dulu Pak, sebelum saya lempar ke investor. Oke, jadi sebenarnya setelah inisiatif restrukturisasi dan transformasi, saya cukup percaya diri untuk melawan produk impor yang masuk secara fair. Jadi kalau masalah harga, nggak usah khawatir. Saat ini kayak kita lihat besi beton aja, Krakatau Wajatama itu tahun lalu itu membukukan keuntungan. Mereka juga saya dorong melakukan transformasi dan bisa membukukan keuntungan. Kalau nggak salah mereka untung $2 juta, ya. Anak perusahaan yang bikin baja tulangan untuk beton. Ada
beberapa hal ya kita lihat kan tren naik itu karena mereka melakukan kecurangan. Nah, seiring dengan restrukturisasi KS hasilnya cukup baik, lawan yang curang aja kita bisa menang. Apalagi kalau misalnya pemerintah melakukan atensi lebih. Makanya juga saya bicara dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Perdagangan langsung mengutus timnya datang ke KS hari Senin kemarin untuk bisa menurunkan lagi impor dari luar negeri. Yang tadi Bapak sampaikan betul, semakin turun impor, neraca perdagangan semakin membaik, ya, yang akhirnya devisa maupun juga tekanan terhadap volatilitas rupiah juga semakin terjaga. Bersambut dengan sangat baik, ya. Jadi ada beberapa langkah yang akan diambil. Jadi yang kemarin saja saya sudah bersyukur ya, itu dikeluarkan beberapa biaya masuk kebijakan dari Menteri Keuangan untuk menghambat produk masuk ya. Terus kemudian juga Menteri Perdagangan merespon ya. Kemudian juga Dirjen Bea Cukai. Memang Indonesia akan besar kalau kita semua bisa merajut satu komitmen untuk memperkuat industri atau perekonomian dalam negeri. Jadi ini udah on track ya, turun 36%. Itu luar biasa. Saya waktu itu berpikir bisa turun 10% aja udah bagus. Atau lajunya tidak bertambah. Ini turun 36% di 2020. Jadi kalau tambah 14% lagi, gitu ya, saya acungkan jempol untuk Menteri Perdagangan yang baru. Dan saya yakin beliau cukup mumpuni untuk bisa melakukan itu. Jadi lawan yang curang aja bisa, apalagi lawan yang benar. Oke. Menarik sekali Pak. Jadi memang ternyata banyak istilahnya tuh kalau di bahasa analis low hanging fruit strategy Pak. Yes. Jadi hanya nge-tweak sedikit-sedikit aja ternyata bisa menurunkan biaya asalkan semuanya get their acts together Pak ya. Dan koordinasinya itu matang ya. Oke. Dan memang saya suka tuh dengan low hanging fruits, quick win gitu. Quick win ya, oke. Itu emang itu salah satu yang kalau ditanya apa sih rahasianya, ya kita bisa mapping mana yang quick win, terus akhirnya percaya diri, ya kan, manajemen percaya diri makin maju, makin strong, ya, akhirnya menjadi satu kebiasaan, ya itu hasilnya, itu. Intinya get the acts together, satu visi, semuanya saling mendukung, ya itu sebenarnya sangat mudah ya, Pak. Ya, menarik. Mungkin ini saya akan lempar beberapa ini ada pertanyaan dari investor. Pertanyaan pertama Pak, ini mengenai bagaimana ke depan Krakatau Steel itu memperbaiki balance sheet agar lebih sehat. Tadi mungkin bisa dijelaskan lebih simpel lagi Pak strateginya, dan produk Krakatau menyumbang berapa persen dalam proyek SWF, dan capex nanti untuk apa saja, serta ekspor menyumbang berapa persen dari pendapatan. Ekspor tahun ini peluangnya lebih baik ya. Jadi yang biasanya rata-rata 10% ya, tahun ini kemungkinan di angka 20%. Di Q1 kita sudah ekspor beberapa ya, dan udah tanda tangan kontrak itu ke Eropa, terus kemudian ke Malaysia dan lain sebagainya ya. Jadi kita optimis ekspor bisa 20% tahun ini ya. Bahkan bisa lebih ketika HSM2 beroperasi bulan April. Kemudian kaitan SWF terlalu dini saya merespon karena masih belum terbentuk organisasinya. Tapi ini adalah salah satu target saya untuk saya dekati, ya, khususnya dalam konteks struktur permodalan maupun juga balance sheet tadi. SWF ini salah satu nantinya saya lagi cari formulasinya karena belum terbentuk kan organisasinya, ketuanya belum ada. Ya. Tetapi ketika nanti ketuanya ada, karena ini adalah bagian daripada rencana besar pemerintah, ya, khususnya kaitan dengan perekonomian dan infrastruktur, saya akan masuk ke sana. Ya, tetapi bagaimana saya fokuskan itu untuk memperkuat struktur modal, salah satunya, ya, ataupun juga balance sheet. Nah, kemudian kaitan dengan balance sheet, ini pertanyaan yang bagus. Ya. Kita ada inisiatif yang saya belum bisa disclose. Ya. Kalau misalnya deal ini dapat, ya,
itu uh, akan mengurangi secara signifikan hutang KS. Jadi kalau saya sekarang sampaikan itu terlalu dini, ya. Tetapi ini dua inisiatif KS akan mengurangi total hutang cukup signifikan. Karena kan tadi saya sampaikan ada spin-off kan, iron steel making spin-off. Ya. Nah nanti iron steel making ini punya partner. Nah partner ini akan masuk kan. Nah masuk itu akan mengeluarkan hutang. Itu salah satu untuk memperbaiki balance sheet. Fokusnya adalah mengurangi total hutangnya supaya jauh lebih kecil. Saya belum berani ngomong angka karena masih dalam proses negosiasi. Kalau ada wartawan di sini, please jangan didisclose dalam bentuk berita, ya. Tapi Pak. Ini ada bocorannya adalah dalam hal balance sheet. Jadi 2021 itu sangat menarik untuk KS. Karena inisiatif-inisiatif strategisnya itu akan juga berdampak cukup besar bagi kesehatan secara menyeluruh. Kita sedang mengkaji right issue juga, tetapi waktunya bisa tahun depan, ya, atau mungkin dipercepat. Ya. Jadi itu juga kaitan dengan memperbaiki balance sheet. Ini ada pertanyaan kedua, Pak, mengenai apakah dengan efisiensi biaya di tengah kenaikan harga bahan bakunya bisa mempertahankan tingkat kualitas hasil produksinya, dan apakah ada pengendalian kualitas dari bahan sampai ke produk jadi? Ya, mungkin itu sih Pak pertanyaannya Pak. Kalau bicara mengenai harga, baja itu kan mengacu kepada harga internasional. Jadi mahal atau murah itu ukurannya bagaimana harga KS terhadap harga internasional. Indeksnya ada indeks di Brazil maupun indeks di Rusia. Karena kan penghasil baja itu utamanya awalnya sebelum Cina masuk itu kan ada di dua negara tersebut. Black Sea Index, satu lagi saya lupa namanya. Jadi kalau misalnya harga iron ore itu naik, otomatis harga jualnya juga ikut naik. Nah, makanya efisiensi kita bukan dalam hanya konteks bahan baku, karena bahan baku itu relatif di mana-mana sama. Karena yang kita ukur adalah harga internasional. Seperti misalnya harga emas, harga timah, itu kan fluktuatif. Dan kita cukup mendapatkan source yang efisien. Yang menarik itu adalah bagaimana mengefisienkan operasional dari produk diproduksi sampai ke pelanggan. Nah, inisiatif ini yang lebih mempengaruhi competitiveness setiap perusahaan baja. Menjawab juga tadi pertanyaan pertama, ya, kita siap untuk berkompetisi karena kita sudah efisien dan akan semakin efisien. Apalagi kalau misalnya program spin-off ini berhasil. Bukan dalam hal konteks yang tadi dijelaskan mengenai hutang yang kemudian beralih, tetapi juga dalam hal pengelolaan, ya, misalnya HSM, pabrik hot strip mill ini menjadi satu anak perusahaan yang fokus di sana, costingnya akan jauh lebih efisien karena menggunakan struktur organisasi yang semakin ringkas. Jadi mungkin nanti Krakatau Steel itu karyawannya hanya 100-200 orang. Sisanya udah ada di anak perusahaan. Nah kalau itu terwujud, itu akan luar biasa dampaknya buat kinerja. Nah ini saya targetkan tahun ini untuk bisa mewujudkan itu. Nah, sementara itu belum terwujud, dari 3.000 orang kita turunkan menjadi 2.500. Nah pertanyaannya apakah akan dilakukan pengurangan secara paksa? Tidak. Ya, kita punya program pensiun dipercepat. Kemudian ada lagi program cost to profit center. Jadi saya punya ada nama-nama gitu. Cost to profit center bagaimana? Untuk yang memang menjadi biaya itu dikeluarkan dari
organisasi utamanya. Kenapa dikeluarkan? Karena dia bisa juga melayani ke perusahaan lain. Seperti misalnya adalah divisi water treatment. Ngapain hanya melayani KS? Bisa juga melayani perusahaan-perusahaan sekitar KS di Industrial Estate Cilegon, itu dari Pelabuhan Merak sampai pabrik-pabrik besar itu kan ada Chandra Asri sampai ke Tangerang, itu kan pasar juga untuk water treatment. Sementara kita sudah punya pengalaman, experience yang luar biasa dengan teknologi yang juga bagus. Hal-hal semacam itu terus kami lakukan, sehingga terjadi pengurangan, tetapi bukan artinya kemudian dipaksakan atau PHK lah namanya. Jadi sekarang udah lebih mengoptimalkan personil-personil untuk bisa lebih produktif. Oke, menarik sekali Pak. Ini ada pertanyaan Pak yang lumayan cukup menarik Pak. Dengan banyak potensi yang dapat menggunakan produk dari Krakatau Steel di dalam maupun di luar negeri, seberapa besar potensi tersebut yang sudah diraih oleh Krakatau Steel saat ini ya, pangsa pasarnya? Dan bagaimana dampak dari kondisi global saat ini, terutama dengan adanya pandemi COVID-19? Jadi strategi apa yang dilakukan Krakatau Steel untuk mencapai targetnya ya? Internasional ya, China lagi menarik karena konsumsinya tetap tinggi. Industri di sana bagus. Kemudian mereka sedang ekspansi ke negara-negara lain kan, membangun infrastruktur, mengemas menjadi satu bantuan kepada banyak negara Afrika ya. Sehingga produk mereka itu banyak digunakan untuk membangun infrastruktur di banyak negara. Sehingga konsumsinya itu tetap tinggi. Ini kan adalah strategi besar daripada Tiongkok ya, sebagai negara superpower lah ya. Sah-sah aja. Kemudian jadi berupa bantuan tapi menggunakan produk-produk China di negara lain ya, khususnya di Afrika. Terjadi juga ada problem supply chain dunia. Kenapa? Karena beberapa perusahaan itu menutup lini produksi, khususnya di iron steel making. Nah, sementara di Indonesia kita tetap on ya, dan kita punya long term supply agreement ya, untuk bahan baku dan lain sebagainya, sehingga kita tidak terpengaruh. Nah, yang menarik itu kan kenapa di Eropa terganggu? Karena ternyata banyak pabrik di Eropa karena tingginya pandemi itu mereka shutdown. Dan untuk menghidupkannya lagi itu dibutuhkan waktu 1 tahun setiap shutdown. Nah, ini yang kita masuk. Ya. Terus kemudian juga kaitan dengan pangsa pasar. Di Indonesia sendiri, pangsa pasar KS itu naik, khususnya misalnya kayak HRC. Itu naik menjadi 38%. Ya. Dan ini kalau HSM2 ada, ini kita akan semakin meningkat. Ya. Jadi ini udah termasuk impor ya. Jadi impornya kurang lebih 30 sekian persen, KS 38% ya. Jadi tahun 2020 pangsa pasar KS itu naik sekitar rata-rata itu 5-6%. Saya ralat ya untuk HR HRC itu kita 42% ya. Tadi kan saya rata-rata, terus untuk cold rolling CRC ya, itu di 28%. Itu lebih rincinya lagi. Oke, Pak. Apakah ada rencana untuk Krakatau Steel itu menaikkan kapasitas produksi nanti ke depannya dan targetnya mungkin Pak di 2021, 2022 dan 2023 Pak? Mungkin bisa kasih sedikit gambaran Pak. Jadi target sampai 2025 itu 10 juta ton untuk crude steel. Jadi kita mengukur dari hulunya dulu ya, itu crude steel 10 juta ton. Ya. Yang mana saat ini posisinya itu ada di kisaran dari kapasitas terpasang itu 6 juta ton. Itu berikut KP ya, Krakatau Posko, karena kita kan punya saham di sana. Dari 6 juta ton, kita naikkan menjadi 10 juta ton untuk crude steel. Nah, kemudian untuk HR-nya, ya, tadi kan saya menyampaikan ada plate, ada gulungan. Ya. HR kita sekarang 2,4 juta
bulan April akan bertambah 1,5 juta menjadi 3,9 juta di KS, HR, plus kemudian 1,5 juta plate di KP, ya, itu artinya saat ini menjadi 5,4 juta ton. Ya, jadi untuk horizon sampai 2025 crude steel dari 6 juta naik ke 10 juta. Untuk HR ya, tahun ini dari 3,9 juta naik menjadi 5,5 juta ton. Untuk CR ya, turunannya lagi, ini kita merencanakan untuk mengoptimalkan beberapa pabrik CR di Indonesia, tapi kita juga akan menambah fasilitas namanya PLTCM, ini untuk mensuplai nantinya produk-produk otomotif seperti yang kita sampaikan, mengantisipasi pabrik mobil listrik di Indonesia. Nah, PLTCM ini kita akan mulai studinya tahun ini. Ya. Sebenarnya udah ada studi awal, ya, tetapi ini studi untuk eksekusinya. Harapan saya PLTCM ini kapasitasnya mungkin sekitar 600.000 sampai 800.000 ton per tahun. Ya. Kita sedang kaji. Kalau bisa 2022 mulai, artinya 2024 sudah bisa beroperasi. Untuk yang yang produk-produk konstruksi itu kayak H-beam, I-beam, itu bulan April, ya, itu juga akan meningkat kapasitasnya. Ya, memang tapi tidak banyak, ya, mungkin sekitar naik sekitar 100.000 ya ton. Ya, itu untuk memproduksi line sampai WF 400, WF yang besar. Biasanya tuh kalau WF besar itu welded. Ini teknis ya, teknis produk ya. Welded tuh dilas sehingga besar gitu kan. Nah, ini nanti di rolling. Nah, ini Krakatau Wajatama bulan April itu mesinnya siap ya. Saat ini lagi proses pembangunan ya. Nah, kalau itu siap akan nambah sekitar 100.000 ton. Jadi, kita lengkap nanti sikunya juga bisa sampai kapasitas yang 200. Ukurannya. Ukuran siku sampai 200 mm, kemudian ukuran H-beam, I-beam sampai 400 mm. Yang semula tadinya welded. Oke, menarik. Menarik sekali Pak, ininya penjelasannya Pak. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, saya langsung 2 pertanyaan aja saya lemparkan kepada Pak Silmi. Itu yang pertama, apakah kualitas barang produksi Krakatau Steel sudah memiliki standar kualitas yang diakui internasional gitu? Intinya sih pengen tahu ini Krakatau Steel dari sisi hot rolled coal-nya atau cold rolled coal-nya itu dibandingkan barang import itu sudah cukup mumpuni belum, atau bahkan lebih bagus atau sama, atau mungkin kualitasnya itu agak sedikit di bawah. Mungkin Bapak nanti bisa memberikan penjelasan mengenai hal itu. Pertanyaan terakhir Pak itu adalah apakah nanti tahun ini atau tahun depan itu Krakatau Steel akan memberikan dividen Pak, dan mungkin kalau dividennya itu rencananya sebesar apa Pak? Apakah atau mungkin nanti masih subject to profitabilitas nanti ke depannya? Itu dulu Pak. Itu terakhir. Oke. Kalau quality saya rasa jawabannya kalau sudah diterima di Eropa dan Australia, artinya kualitas kita udah standarnya optimal lah ya. Karena kan kalau Eropa itu kan bukan negara kaleng-kaleng gitu kan. Iya. Kalau jadi quality udah nggak ada isu lah. Ya. Buktinya diterima di negara-negara hebat. Nah, kalau dividen ini tentunya terlalu dini saya sampaikan karena memang itu masih tergantung daripada profitability ya, dan juga proses selanjutnya ke depan. Ya. Tapi bukan hal yang tidak mungkin. Ya. Itu tujuannya berusaha itu kan cari untung kan. Iya Pak. Kalau nggak cari untung namanya lembaga sosial. Ya. Sementara namanya masih PT. Jadi
harus cari untung. Mengenai waktu, itu kan ada kebijakan-kebijakan ya. Kapan? Kita sehatkan dulu, ya. Saya rasa setelah sehat, itu bukan satu hal yang mustahil. I see. Oke, Pak Silmi, terima kasih Pak. Sedikitnya Pak, terima kasih semuanya sudah mendengarkan paparan dari Pak Silmi. Setidaknya ada beberapa hal yang poin utama saya lihat dari perusahaan Krakatau Steel dari kacamata analis. Tentunya perusahaan itu yang melakukan banyak restrukturisasi dan sudah membuahkan hasil. Tentunya itu dari sisi momentum, dari sisi financials itu sangat positif. Dan tentunya ke depannya juga Krakatau Steel ini sudah sangat clear Pak strateginya dari sisi internal dan dari sisi kolaborasi juga sama pemerintah sudah makin erat, dan tentunya ini akan memberikan dampak positif untuk Krakatau Steel ke depannya. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik ya Pak Silmi untuk Krakatau Steel gitu. Oke, tidak terasa waktu kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Silmi dan tentunya jajaran direksi juga di Krakatau Steel atas paparannya juga. Terima kasih Pak Silmi, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan mengikuti Trimegah webinar pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara ini, bagi Bapak Ibu yang ingin membuka rekening saham reksadana di Trimegah dapat melakukan secara online melalui www.trima.trimegah.id atau Bapak Ibu juga dapat menghubungi customer service di Trimegah Sekuritas. Jangan lupa juga untuk download Trimegah Investment App di Play Store maupun App Store dan pantau terus Trima Ideas untuk memperkaya ide investasi Bapak dan Ibu setiap harinya. Dan Trimegah Sekuritas menyediakan portal belajar online Trimegah e-learning atau disingkat TEL yang dapat diakses oleh Bapak Ibu secara gratis di website www.tel.co.id. Di TEL ini kami menyediakan materi yang disusun secara terstruktur melalui playlist. Tak hanya itu, Bapak Ibu bisa mengerti lebih dalam mengenai bisnis model dari emiten-emiten ternama yang ada di kategori company visit. Besar harapan kami paparkan dan diskusi pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa di event Trimegah Market Talk hari ini, Selasa 9 Februari 2021 jam 11.30. Mungkin ada closing remark perhaps dari Pak Silmi untuk kita semua. Krakatau Steel akan semakin baik kinerjanya seiring dengan inisiatif transformasi dan optimalisasi di 2021. Terus kemudian tahun ini kita punya tagline creating value, ya, yang artinya bagaimana kita mengoptimalkan value daripada perusahaan dan anak-anak perusahaannya, sehingga peningkatan value itu juga bisa juga meningkatkan benefit bagi para investor. Nah, itu closing remarks. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Oke semuanya, terima kasih semuanya yang berada di sini. Kita akhiri acara ini ya. Terima kasih semua.